Balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau bagi-bagi tips ke kalian. Tips apakah itu? Sesuai dengan judul video ini, aku mau bagi tips cara memilih skincare yang tepat. Sebelum aku melanjutkan video ini, buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, like video ini ya, dan jangan lupa untuk subscribe, kemudian pencet tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku selanjutnya. Nah, kali ini aku mau bagi 8 tips untuk memilih skincare yang tepat. Supaya kalian gak salah pilih skincare, tonton video ini sampai habis. Oke, kita akan masuk ke tips yang pertama. Nah, sebelum kalian membeli skincare atau memilih skincare mana yang bakalan kalian pakai, kalian harus kenal dulu tuh jenis kulit wajah kalian itu apa. Nah, ada 5 jenis kulit untuk wajah. Yang pertama itu normal, kemudian kering, kemudian berminyak, kemudian kombinasi, yang terakhir adalah kulit sensitif. Nah, kalian harus tahu, kalian harus kenal jenis kulit yang kalian punya itu masuk kategori yang mana, berminyakkah, atau keringkah, atau normalkah. Kalau kalian punya kulit yang normal, kayaknya nggak bakalan susah milih skincare. Karena skincare apapun yang bakalan kalian pakai itu kemungkinan besarnya akan masuk. Karena kulit normal itu nggak akan rewel. Beda sama orang yang punya kulit sensitif. Orang yang punya kulit sensitif itu harus memilih skincare-nya dengan baik. Nah, yang kedua, tips yang kedua, dalam membeli skincare kalian harus tahu kebutuhan kulit kalian itu apa. Nah, yang pertama tadi kan kalian harus kenal jenis kulit wajah kalian itu apa. Yang kedua, kalian harus tahu kebutuhan kulit kalian pada waktu itu apa gitu. Ini kayak contoh nih, misalnya aku itu jenis kulitnya cenderung kombinasi. Karena kombinasi itu kombinasi apa sih? Kombinasi antara kering dan berminyak. Aku untuk area-area di sebelah sini itu cenderung kering, tapi di area T di sini itu cenderung berminyak, sama di sini, sama di sini, sama di sini. Jadi selain area itu kulit muka aku ini kering gitu. Tapi ada kalanya kulitku itu sensitif banget. Jadi entah karena aku tidak rutin perawatan kulit pada waktu itu, atau aku tidak sadar bahwa kulitku itu tidak cocok dengan kosmetik atau skincare yang aku gunakan. Jadi kulit aku jadi sensitif, mudah berjerawat, kemudian mudah alergi kayak merah-merah, terus kemudian gatal, beruntusan kayak gitu, pokoknya breakout parah. Terus ada kalanya juga kulitku itu kering gitu, kayak misalnya sekarang ini gitu. Karena aku habis pakai skincare yang memang dia punya efek samping, sebenarnya bukan efek samping sih, tapi ketika dia dipakai jangka panjang maka itu akan menyebabkan kulit kita itu kering. Nah, akunya kurang aware, harusnya aku nggak boleh pakai itu setiap hari. Aku harus kasih jeda untuk kulitku supaya kondisi kulitku ini balance gitu ya, jadi nggak terlalu kering. Nah, sampai pada akhirnya kulitku ini kering banget, sampai timbul beruntusan dan jerawat gitu ya, saking keringnya. Jadi nggak ternutrisi, terus kemudian muncul seperti kerutan-kerutan atau keriput-keriput di beberapa area, kayak misalnya di sudut mata, kemudian di dekat bibir. Nah begini tuh kelihatan gitu karena saking keringnya. Nah, akhirnya aku ganti skincare aku beralih ke skincare yang dia fungsinya untuk menghidrasi kulit gitu, atau membuat kulit kita ini terhidrasi gitu. Nah, itu cerita dari aku tentang memilih skincare sesuai dengan kebutuhan kulitmu. Nah, yang ketiga, sebelum kalian memutuskan untuk membeli skincare, karena kalian sudah tahu jenis kulit kalian, kemudian kalian sudah tahu kebutuhan kulit kalian, maka kalian harus memastikan bahwa komposisi pada skincare yang akan kalian pakai itu sesuai dengan kebutuhan. Kayak aku misalnya, karena saat ini kebutuhan kulitku ini adalah
perlu dilembabkan atau perlu dehidrasi, maka aku memilih skincare yang dia itu fungsinya untuk menghidrasi gitu ya. Kayak contohnya aku punya satu skincare yang isinya itu hyaluronic acid. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya dalam memilih skincare, kalian nggak boleh sama sekali kemakan iklan, ya. Jangan sampai kemakan iklan. Kayak misalnya yang sering terjadi adalah banyak wanita yang pengen kulitnya itu putih gitu. Jadi dia memilih skincare yang fungsinya untuk memutihkan kulit mukanya gitu. Tapi sekarang ini banyak sekali skincare yang dia itu mengandung bahan yang sebenarnya nggak boleh untuk kita pakai di kulit wajah, karena mungkin kandungan bahan tersebut memang tidak diizinkan digunakan untuk merawat kulit wajah kita, karena justru akan merusak seperti itu. Nah, banyak iklan-iklan yang ngeklaim gitu bahwa pakai skincare A atau pakai skincare B, maka dalam waktu sekian hari kulitmu akan terlihat lebih putih gitu, setingkat 2 tingkat lebih putih kayak misalnya kayak gitu. Nah, kita jangan kemakan iklan seperti itu, karena skincare yang baik itu tidak instan. Dan biasanya skincare yang hasilnya instan itu kemungkinan besar kualitasnya itu nggak baik gitu. Atau bisa dikatakan ada suatu bahan yang dia itu sebenarnya mungkin dia memutihkan dengan cepat, tapi memberikan efek samping yang nggak baik. Kayak misalnya banyak kasus yang banyak yang pakai semacam skincare pemutih atau krim-krim pemutih gitu dengan hasil yang begitu cepat, tapi efek sampingnya kayak kemerahan, kemudian tumbuh flek hitam seperti itu. Nah, tips selanjutnya yang yang kelima. Yang kelima adalah kalian harus wajib pakai sunscreen gitu. Kalian pernah nggak sih nonton infotainment atau aku nggak tahu itu di mana, aku lupa. Pokoknya di sana itu ada sebuah informasi yang menyatakan seorang ibu-ibu dengan usia yang lumayan nggak muda lagi gitu ya, udah masuk lansia tapi kulitnya itu bagus gitu. Dan ternyata rahasianya adalah ibu tersebut selalu menggunakan sunscreen sejak muda sampai di usianya tersebut gitu. Jadi memang benar bahwa sunscreen itu akan memberikan perlindungan muka kita atau memberikan perlindungan di area di mana kita menggunakan sunscreen itu dari pengaruh buruk sinar matahari kayak gitu. Nah, dalam memilih sunscreen pun kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan, karena sunscreen itu kan ada SPF. Nah, ada SPF-nya, kemudian ada PA+++++. Nah, kalian harus menyesuaikan sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kalian beraktivitasnya banyakkan di luar ruangan, maka kalian harus memilih SPF yang levelnya lebih banyak gitu. Kayak misalnya SPF 50 gitu. Kalau kalian misalnya kerjanya di dalam ruangan lebih banyak, maka pakai yang SPF-nya rendah, kayak misalnya SPF 30 itu masih oke gitu. Dan jangan lupa untuk melakukan touch up. Jadi ketika misalnya siang hari kalian habis wudhu, kalian bisa tambahkan atau touch up kembali sunscreen-nya gitu. Karena begini, nggak apa-apa nggak pakai skincare yang lain boleh di skip, tapi sunscreen ini sama sekali nggak boleh di skip. Nah, tips yang keenam adalah pastikan skincare yang mau kalian beli atau yang kalian punya itu dia sudah memiliki izin edar dari BPOM. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? BPOM itu kayak punya aplikasi yang dia itu bisa kita gunakan atau masyarakat gunakan untuk melakukan
pengecekan apakah produk yang kita punya atau yang mau kita beli itu dia sudah punya izin edar. Karena produk yang punya izin edar itu artinya produk tersebut sudah legal dan sudah disetujui untuk dilakukan distribusi dan aman untuk kita pakai. Seperti itu ya. Nah, kalau aku pakai salah satu aplikasi yaitu Cek BPOM. Jadi nanti di sana nanti kita bisa masukkan produk apa yang mau kita cek. Habis itu nanti bisa keluar ininya, nomor izin edarnya gitu. Mungkin aku bakalan bahas tentang cara pakai aplikasi ini tuh mungkin next video aja kali ya. Karena nanti kalau aku jelasin bakalan kelamaan. Nah, selanjutnya tips yang ketujuh, perhatikan masa kadaluarsanya. Jadi kalau kita mau misalnya mau beli skincare atau kita udah punya skincare nih, kita udah memutuskan skincare apa yang mau kita pakai, abis itu kita beli. Nah, kalian harus perhatikan masa kadaluarsa dari skincare itu. Kalau misalnya skincare yang kalian terima itu dia sifatnya kayak misalnya serum. Nah, biasanya kan serum makanya cuma sedikit-sedikit tuh. Terus dia bakalan lama habisnya. Nah, kalian harus pastikan kalau skincare yang kalian mau beli itu punya masa kadaluarsa yang masih panjang gitu. Jangan sampai misalnya nih ada skincare yang mau kita beli, ada diskon nih di skincare tersebut gitu. Terus kita beli aja tanpa kita mempedulikan, oh ternyata kenapa ada diskon besar pada skincare itu? Oh ternyata karena dia masa kadaluarsanya itu deket. Jangan sampai kita kemakan sama diskon. Yang harus kita perhatikan lagi kalau misalnya kita punya skincare yang dia sudah kadaluarsa, ya stop pemakaiannya, jangan dilanjutkan gitu. Karena kita nggak tahu dampak atau efek buruk yang mungkin akan muncul ketika kita menggunakan atau memakai skincare yang kadaluarsa. Begitu. Yang terakhir, lihat reaksi kulitmu. Jadi ketika kamu udah pakai skincare, udah memutuskan skincare mana yang kamu pakai, bahan atau komposisinya udah oke, sesuai dengan kebutuhan kulitmu, habis itu oke, aku mau pakai skincare ini. Kita harus memastikan bahwa kita udah terbebas dari skincare kita yang sebelumnya gitu. Jadi sebelum kita menggunakan skincare yang baru, paling tidak sekitar 3 atau 4 hari kalian harus lepas dari skincare yang sebelumnya supaya kita bisa melihat efektivitas dari skincare baru yang kita pakai. Seperti itu. Nah, reaksi dari hasil pemakaian skincare yang dimaksud di sini adalah apakah ketika kalian setelah memakai skincare ini kulit kalian breakout atau purging atau nggak kenapa-kenapa gitu. Nah, bagusnya kalau kalian pakai skincare baru, reaksi kulit kalian itu biasa aja, itu enak banget sih kalau kayak gitu. Tapi kebanyakan orang abis pakai skincare baru atau berpindah dari skincare lama ke skincare baru, biasanya ada yang purging gitu. Purging itu apa sih? Jadi purging itu adalah reaksi kulit kita terhadap skincare baru yang kita pakai. Dan itu bentuknya macam-macam. Kadang-kadang bisa muncul jerawat di area dimana jerawat itu sering muncul di muka kalian. Itu biasanya ketika kalian pakai skincare baru, maka jerawat-jerawat itu akan muncul. Tapi itu nggak akan lama gitu. Karena skincare tersebut sebenarnya fungsinya dia untuk meregenerasi kulit secara cepat gitu. Jadi supaya kulit kalian ini dikelupas, kemudian kalau misalnya memang di situ ada jerawat yang nggak bisa keluar, dikeluarin kayak gitu. Itu purging. Tapi banyak juga yang tidak cocok. Biasanya orang nyebutnya nggak cocok gitu. Kenapa nggak cocok? Karena muncul breakout di kulit muka. Kayak misalnya contoh breakoutnya itu yang kelihatan itu kayak misalnya beruntusan gitu, atau tiba-tiba kulit kalian yang di area misalnya aku nggak pernah jerawatan tuh di sini gitu, terus tiba-tiba ketika kalian pakai skincare baru muncul jerawat di sini yang biasanya nggak pernah ada. Nah kayak gitu. Atau kadang-kadang
justru malah muncul semuka jerawatnya. Sehingga kalau kalian ada reaksi yang seperti itu, segera hentikan pemakaian skincare kalian. Artinya skincare itu nggak cocok untuk kalian. Dan kembalilah melihat komposisi atau kebutuhan kulit kalian, kemudian sinkronkan dengan komposisi atau bahan yang kalian butuhkan. Habis itu searching deh skincare yang lain. Nah, kayak gitu. Sudah 8 tips aku bagikan ke kalian. Kalau kalian ada pertanyaan atau informasi yang aku berikan ini nggak jelas, kalian boleh komen ya di kolom komentar. Nanti aku akan perbaiki di videoku selanjutnya. Nah, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!